Yo guys, kembali bersama Dewa Parley. Ini review pertandingan yang hari Senin kemarin ya guys. Liga Italia, Torino versus Fiorentina. Torino kita tahan Torino, dapat seperempat, skornya 4-1 JP. Over 2,5 kita ambil over 2,5 JP. FA Cup Manchester United versus Aston Villa. Skor akhir 1-0, MU ngoper 3/4 menang separuh JP. Over under 2,3/4 kalah, skornya 1-0. Afrika Cup skor akhir 1-0, Senegal ngoper 1,5, kita ambil Senegal kalah. Under 2,1/4 kita benar. Oke guys, ini review pertandingan sebelumnya. Hari ini kita akan memprediksi 3 pertandingan Sabtu 15 Januari 2022. Kita akan membahas Liga Inggris 2 pertandingan dan Liga Prancis 1 pertandingan. Oke, kita bahas tentang MCT versus Chelsea. Jam 19.30 nanti malam di Etihad Stadium. Dilihat dari bursa taruhan, MCT ngoper 3/4 kepada Chelsea dan over undernya 2,5. Dari 5 pertandingan statistik sebelumnya, MCT masih win streak 5 win dalam semua pertandingan. Chelsea 3 win, 2 draw 5 pertandingan terakhir. Susunan pemain yang diperkirakan tidak dapat diturunkan dalam pertandingan malam ini. MCT ada 6 pemain, sedangkan Chelsea ada 5 pemain. 6 pemain MCT ialah John Stones, Foden, dan Riyad Mahrez, termasuk Riyad Mahrez karena dia ikut ajang Afrika Cup panggilan nasional. Sedangkan Chelsea 5 pemain tidak bisa diturunkan. Ada Christensen termasuk kiper utama Chelsea, Eduardo Mendy, karena dipanggil timnas juga di ajang Afrika Cup. Maka dari ini, jika Eduardo Mendy nggak diturunkan, kiper pelapisnya, maka Kepa akan diturunkan nanti malam. Prediksi untuk MCT versus Chelsea. MCT baru saja melawan Arsenal dengan skor 1-2 kemenangan MCT. Dan juga baru saja melawan Swindon di FA Cup dan juga menang 1-4. Sehingga lolos ke fase berikutnya. Dengan kemenangan-kemenangan ini, MCT kokoh di peringkat 1 Liga Inggris dengan poin 53. Sedangkan Chelsea baru saja menyelesaikan FA Cup dan League Cup. FA Cup Chelsea menang 5-1 lawan Divisi 2, sedangkan League Cup berhasil mengalahkan Hotspur dengan agregat 3-0. Kemenangan ini juga membuat Chelsea di posisi kedua Liga Inggris, berjarak 10 poin dari MCT dan berjarak 1 poin dari Liverpool di peringkat ketiga. Hanya saja Liverpool punya 1 pertandingan sisa. Untuk head to head kedua tim, sebenarnya kedua tim ini setahun kemarin banyak sekali mengalami pertemuan ya. Biasanya Liga Inggris itu mempertemukan 2 pertandingan aja dalam 1 tahun. Tapi MCT versus Chelsea tahun kemarin mempertemukan 7 pertandingan dalam 1 tahun. Entah itu di Liga Inggris, di Cup maupun di Liga Champions ketemu terus, walaupun di final juga. Dari hasil statistiknya, mereka berimbang-imbang guys. Chelsea pernah mengalahkan MCT, MCT juga mengalahkan Chelsea baik di kandang maupun tandang. Hanya saja kita lihat 1 pertandingan terakhir di bulan September kemarin, City menang 1-0 di kandang Chelsea. Karena Chelsea di bursa 3/4, maka kita ambil Chelsea 3/4. Chelsea kita tahan 3/4. Over undernya kita yakin over 2,5. Over 2,5. Oke, kita pending berikutnya Aston Villa versus Manchester United di Villa Park Stadium jam 00.30 nanti malam. Bursa taruhan memberikan MU ngoper 1/4 dan over under 2,5. Untuk susunan pemain yang belum tentu diturunkan nanti malam, Aston Villa 7 pemain tidak dapat diturunkan, termasuk Bailey, Nakamba, Traore, Trezeguet, Ashley Young itu diragukan bermain, dan Trezeguet dan Traore dipastikan tidak bermain karena ikut ajang Afrika Cup. Sedangkan MU 5 pemain tidak bisa diturunkan, ada Bailey, McTominay, Pogba, Shaw, Dalot, Maguire, Martial, dan Ronaldo. 5 plus 4 ya, 4 tuh bisa jadi diturunkan. McTominay nggak bisa diturunkan karena akumulasi kartu kuning, sama Luke Shaw juga akumulasi kartu kuning.
Oke guys, kita bahas tentang 5 pertandingan statistiknya. Aston Villa 5 pertandingan terakhir 1 win 4 loss, sedangkan MU 3 win 1 draw dan 1 loss antara 2 pertandingan ini. Aston Villa dan MU sebenarnya baru saja bertemu pekan kemarin di FA Cup di kandang Old Trafford MU. Kemenangan didapatkan oleh MU dengan susah payah, hasil skornya 1-0. Dengan itu membuat tim asuhan Steven Gerrard Aston Villa harus tersingkir dalam FA Cup musim ini. Aston Villa sendiri sekarang menduduki posisi ke-14 dengan 22 poin. Kabar baik dari Aston Villa adalah mereka berhasil mendatangkan Coutinho dari Barca. Itu membawa daya gedor Aston Villa musim ini. Kabar buruknya, 2 pemain andalan Aston Villa, pemain yang biasa diturunkan Steven Gerrard, harus mengikuti ajang Africa Cup seperti yang saya bilang sebelumnya, ada Trezeguet dan Traore. Sedangkan MU menduduki peringkat 7 dengan 31 poin. MU akan kehilangan lini tengah Scott McTominay yang biasanya diturunkan selalu oleh pelatih baru Rafinha. Jika McTominay nggak diturunkan, maka MU masih memiliki lini tengah yang bisa menggantikan, termasuk ada Matic, Fred, Bruno Fernandes yang bisa di rolling dalam pertandingan. Hanya saja Pogba masih belum bisa diturunkan dikarenakan cedera. Luke Shaw sendiri juga dapat akumulasi kartu kuning. Maka dari itu Luke Shaw mungkin bisa digantikan oleh dia punya lini pertahanan pekan ini termasuk sayapnya banyak cedera. Diego Dalot cedera, yang masih ada cuma Wan-Bissaka sama Alex Telles yang bisa diturunkan. Bisa saja MU nanti bakal menurunkan 3 back, 5 tengah dan 2 penyerang. Bisa jadi dengan susunan pemain yang seperti ini. Head to head kedua tim, MU selalu susah payah dalam memperebutkan kemenangan melawan Aston Villa kapanpun bermain di antara kedua tim ini. Hanya saja dengan kehilangan pemain produktif dari Aston Villa, maka kita ambil MU ngopor 1/4 over. Ke prediksi kita ya, yang kedua. Prediksi kita yang berikutnya adalah PSG versus Brest. Main di Parc des Princes jam 3 pagi. Bursa taruhan memberikan odds 1/3/4, over undernya 3,5. PSG akan kehilangan 8 pemain termasuk Lionel Messi, Neymar, dan beberapa pemain inti lainnya. Sedangkan Brest ada 3 pemain yang tidak bisa diturunkan. 1 pemain diragukan karena dipanggil oleh timnas di ajang Africa Cup. PSG sendiri posisinya 5 pertandingan sebelumnya 3 win dan 2 draw, sedangkan Brest 2 win 1 draw dan 2 loss. PSG baru saja bertanding melawan tuan rumah Lyon dengan skor 1-1, tetapi dengan hasil ini PSG masih kokoh di puncak klasmen. Sedangkan Brest baru saja kalah 0-3 di kandang sendiri. Dengan ini posisi Brest di peringkat 13 dengan poin 25. Head to head kedua tim, PSG jauh mengungguli Brest dengan statistik sejarah. Brest belum pernah mengalahkan PSG selama pertemuan kedua tim. Maka jika bermain di kandang kita ambil PSG 1/3/4, lebih ke over untuk prediksi hari ini. Oke guys, semoga prediksi ini bisa menjadi bahan referensi kalian untuk betting taruhan online. Disclaimer, ini bukan untuk orang anak kecil, lebih ke dewasa. Kalau channel ini bisa menjadi bahan referensi kalian taruhan betting, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Salam JP.